Nah, ini Certificate of Origin ya, teman-teman. Yang kelima, ini Certificate of Origin atau surat keterangan asal barang. Nah, ini tergantung negara tujuannya, teman-teman. Saya udah pernah jelaskan ya di tutorial yang udah itu mengenai GSB Form A, detail sekali kan saya jelaskan. Nah, yang ini teman-teman bisa review lagi, bisa refer ke itu ya, yang tutorial yang lalu yang GSB Form A. Nah, yang Form A, GSP Form A itu untuk USA, Eropa, Jepang. Nah, terus kalau yang Form B itu untuk Middle East biasanya ya, Middle East, Afrika juga pakai Form B. Nah, terus Form C itu untuk negara ASEAN. Terus Form K itu untuk Kanada. Nah, ini biasanya nanti si importer itu udah tahu mintanya apa di negara, kan itu untuk negaranya dia kan, untuk pelabuhan tujuan di negaranya dia pasti tahu. Biasanya diminta itu di LC apa gitu, tergantung tujuannya kan. Nah, ini formatnya juga baku dari Disperindak, teman-teman. Isinya itu juga data invoice gitu isinya. Terus tapi harus declare. Saya udah jelaskan ya waktu tutorial yang lalu, tapi harus declare bahwa barang itu origin Indonesia gitu. Kalau GSP Form A yang saya jelaskan ya yang lalu, kan saya memang ekspornya ya kebanyakan ya ke Eropa aja, Eropa, Amerika gitu ya, pakainya GSP Form A sama Form B itu untuk yang ini Middle East saya biasanya gitu ya. Nah, kalau yang Form A saya udah jelaskan itu kalau ini barangnya kita harus declare bahwa itu Indonesian origin. Kalau misalnya ada komponen import ya harus dijelaskan ininya berapa persennya importnya, barang importnya itu apa aja gitu, komponen importnya itu berapa persen harus di-declare di situ. Gitu aja, teman-teman. Kalau misalnya semuanya dari Indonesia ya udah kita cuman this to certify that the goods are of Indonesian origin, udah gitu aja. Udah ya. Terus kita ke yang lain tuh nanti. Nah, ini dokumen yang keenam ya, teman-teman, tuh visa commercial invoice. Ini khusus untuk USA ya, teman-teman. Yaitu untuk barang-barang yang terkena kuota atau TPT yang saya tahu ya. Karena apa, saya ekspornya ya memang TPT itu. Nggak tahu kalau yang lain yang terkena kuota nggak tahu pakai apa, tapi kalau yang saya tahu itu karena saya ekspornya ya itu TPT gitu loh, tekstil dan produk tekstil. Nah, itu harus pakai visa commercial invoice khusus kalau USA ya. Barang juga harus ada visanya gitu. Isinya itu data-data invoice, teman-teman. Yang penting sekali harus dicantumkan yaitu kategori number dan description barangnya itu harus lengkap juga. Penting itu, terus kategori number, dokumen description barangnya itu harus komponen-komponennya apa harus komplit gitu ya. Terus sama kategori number itu penting banget. Nah, formatnya ini juga dari Disperindak, teman-teman. Tapi ini khusus hanya orang yang punya kuota gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang karena ini memang terbatas gitu dokumen produk-produk yang dibatasi yang kena kuota gitu, teman-teman itu ya. Terus yang ketujuh itu export license. Export license itu khusus untuk Eropa. Itu barang-barang juga yang terkena kuota ya, TPT juga. Isinya tuh ya sama dengan invoice juga, dan yang penting itu description barangnya tuh harus ada kategori number gitu di description barang. Ini juga formatnya baku nih dari Disperindak. Nah, ini khusus yang Eropa. Kalau tadi VCI itu visa commercial invoice itu dokumen ke-6 tuh untuk USA. Kalau yang ini export license Eropa, teman-teman. Itu kan dua negara itu kan kena kuota semua kan. Tapi ya untuk TPT, kalau saya tahunya tuh yang TPT, teman-teman. Kalau yang lain-lain saya nggak tahu, belum pernah. Tapi ya biasanya sih sama aja sih ya, kita tinggal adjust, gampang kalau udah tahu satu. Apalagi kalau TPT kan yang paling rumit kan sebetulnya. Ya kalau yang lain-lain sebetulnya gampang, tinggal adjust gitu loh, teman-teman. Menarik sekali, teman-teman. Ini tolong
ini nanti diikutin lagi. Terakhir nanti video yang terakhir saya mau jelaskan mengenai ini tadi ya yang saya udah bilang, biasanya ranjo-ranjonya itu apa aja yang kita harus jeli gitu, yang kita harus aware ya teman-teman. Nanti kalau kita terima RC biasanya ranjo-ranjonya apa aja itu nanti saya jelaskan di video yang ketiga. Dan ini dan juga sistem yang dari BNI itu untuk orang-orang yang ini yang bahasa Inggrisnya lemah gitu ya, supaya dia bisa membantu kita untuk membuat dokumen pakai sistem itu. Tapi ya tetap harus under control, nggak bisa dilepas. Tapi kan lumayan kan teman-teman, kita ada yang bantu gitu. Karena kalau misalnya teman-teman tuh ekspornya banyak ya, kayak saya dulu 3 hari gitu ekspor tuh, nanti ini belum selesai, RC datang yang pertama baru aja dipelajarin, belum selesai, udah datang yang lain, RC yang lain. Ini baru aja mau yang kedua, yang ketiga udah datang, gitu aja terus teman-teman. Itu kan kalau banyak yang bantu kan lumayan gitu loh. Jadi tapi ya tetap harus under control. Terus nanti sama ini nih, sama dokumen pengapalan yang dengan kapal udara ini semua kan yang saya jelaskan kan yang kapal laut kan, yang kapal udara kan belum. Ya bedanya nggak jauh, nanti sedikit lah saya jelaskan di video yang ketiga.